Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenita Prayasti, mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pengertian bank sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pertanyaan yang kedua yaitu peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Bank Indonesia tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pemerintahan. Di antaranya terdapat dua hubungan baik terdapat dua hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintahan. Hubungan yang pertama dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan, BI membantu pemerintah dalam menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang dalam membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli surat-surat hutang negara tersebut. Lalu berperan juga sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Hubungan yang kedua yaitu dalam hal independensi dalam interdependensi. Di sini peran BI yaitu sebagai pemberi masukan, pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Biasanya BI juga turut hadir dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kegiatan bank. Bank umum mempunyai 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam berupa simpanan tabungan, simpanan giro, dan deposito. Kegiatan bank yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kegiatan bank yang terakhir yaitu memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya seperti transfer, jual beli falas, clearing, inkaso, dan yang lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu imbas COVID-19 terhadap perekonomian dan khususnya pada sektor perbankan. Seperti yang kita tahu, wabah virus COVID-19 tentunya sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Mengapa demikian? Dikarenakan kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan sangat merosot tajam dan ekspor impor pun akan negatif pertumbuhannya. Lalu bagaimana dengan sektor perbankan? OJK menilai sampai Maret kemarin sektor keuangan masih dalam kondisi terjaga dengan intermediasi sektor jasa keuangan masih membukukan kinerja positif dan profil resiko industri jasa keuangan tetap terkendali meski perekonomian tertekan akibat merebaknya virus corona di banyak negara. OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona ini. Lalu selanjutnya yaitu
kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan pemerintah untuk perekonomian Indonesia. Pemerintah mengeluarkan 11 kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi persebaran virus corona ini. Pada Selasa, tanggal 31 bulan 3 tahun 2020, dalam konferensi persnya dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah keputusan penting. Keputusan yang pertama yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, keringanan tarif listrik, naikkan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi secepatnya, antisipasi defisit APBN, nasabah kur dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, refocusing dan relokasi belanja, dan yang terakhir menyiapkan Perpu. Lalu bagaimana seharusnya manajemen bank dalam menghadapi atau dalam menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Sebaiknya manajemen bank mulai melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memetakan sektor-sektor ekonomi dan daerah yang terdampak dari penyebaran COVID-19 agar perbankan siap menghadapi kemungkinan terburuk dari dampak COVID-19 ini. Selanjutnya, bank juga harus memberikan relaksasi kepada para debitur karena banyak dari debitur yang sulit untuk membayar cicilannya karena pendapatan mereka terhambat akibat adanya wabah virus ini. Nah, itulah jawaban UTS manajemen perbankan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.